Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang half adder dan full adder. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu rangkaian adder. Jadi half adder dan full adder ini termasuk dalam rangkaian adder. Rangkaian adder itu adalah rangkaian yang biasanya berada dalam prosesor, tepatnya dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit. Prosesor menggunakan basic bilangan digital binary untuk melakukan perhitungan sebuah proses. Ada proses perhitungan aritmatika, menambah, mengurang, mengali, dan membagi, dan ada pula proses menghitung logik. AND, OR, NOT, dan sebagainya. Yang pertama adalah half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary out atau biasa ditulis sum di terminalnya dan carry out atau biasa ditulis C atau carry. Jadi contoh rangkaiannya, ini adalah contoh rangkaiannya. Jadi mula-mula ini contoh rangkaiannya ya, dan ini adalah tabel keterangannya. Di sini untuk mendapatkan summary, mereka melewati dua input dari variabel A dan B ini melewati gerbang logika XOR hingga akhirnya mendapatkan output summary. Dan penjelasan saya mau menjelaskan sebelumnya, gerbang logika ini bekerja dengan aturan jika dua variabel sama, maka jika dua nilai dari inputnya ini memiliki nilai yang sama, ini akan menghasilkan output 0. Jadi jika nilai dari A-nya 0 dan B-nya 0, maka outputnya pasti akan menghasilkan 0. Jadi sesuai di sini juga, A-nya 0, B-nya 0, output summary-nya pasti melewati gerbang logika XOR. Dan hasilnya akhirnya menjadi 0. Dan untuk yang carry ini inputnya melewati gerbang AND. Dan gerbang AND ini memiliki aturan jika salah satu atau kedua nilai bilangan dari nilai dari dua outputnya itu satu, entah salah satunya itu satu atau keduanya satu. Mohon maaf, maksudnya 0. Jika salah satunya atau keduanya itu 0, maka hasilnya adalah outputnya 0. Jadi maka di sini jika umpamanya output nilainya A 0, B-nya 0, melewati gerbang AND, maka hasilnya pasti outputnya 0 sesuai di sini. Karena nilainya itu di situ ada 0-nya. Jika salah satu aja ada 0, itu pasti menghasilkan 0. Tapi jika dua-duanya ini satu, seperti yang di akhir ini, A-nya 1, B-nya 1, menghasilkan output 1. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang di list ini, jika A-nya 0, B-nya 0, summary-nya 0, carry-nya 0. Summary-nya 0 karena tadi
dua variabelnya sama. Dan carry-nya 0 karena ada 0 di sini di inputnya. Dan di sini di tabel baris kedua A-nya 0, B-nya 1, summary-nya pasti 1. Karena kedua variabel ini memiliki nilai input yang berbeda. Akhirnya menghasilkan output 1. Dan carry-nya tetap 0 karena terdapat 0 di sini. Dan di sini A-nya di tabel barisan ketiga A-nya 1, B-nya 0. Menghasilkan summary 1. Tetap seperti yang sebelumnya karena memiliki variabel yang berbeda. Jadi menghasilkan output 1. Dan carry-nya juga tetap 0 karena terdapat 0 di sini. Dan untuk yang terakhir ini A-nya 1, B-nya 1 menghasilkan summary 0. Karena di sini memiliki dua variabel input ini memiliki nilai yang sama. Akhirnya menghasilkan 0. Dan di sini tidak ada variabel yang bernilai 0. Sama-sama 1. Akhirnya menghasilkan carry 1. Yang kedua ialah full adder. Full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Penjumlahan bilangan-bilangan biner sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, di mana hasil penjumlahan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu summary, atau seperti tadi yang biasa dituliskan sum, dan carry. Apabila hasil penjumlahan pada suatu tingkat atau kolom melebihi nilai maksimalnya, maka output carry akan berada pada keadaan logika 1. Ini adalah contoh rangkaian full adder, lebih rumit daripada half adder tadi, dan memiliki hasil yang lebih banyak. Sesuai dilihat dari tabelnya, ini memiliki yang lebih banyak karena di sini juga memiliki variabel, memiliki 3 variabel, lebih dari 2. Jadi inputnya ini lebih dari 2, ada 3 di sini. Dan seperti aturan yang tadi, ini masih menggunakan XOR AND, dan ini terdapat satu lagi gerbang, yaitu gerbang OR. Gerbang logika OR ini memiliki aturan yang berkebalikan dari gerbang AND. Jika AND memiliki nilai salah satu atau keduanya memiliki nilai 0, maka hasilnya pasti 0. Dan kebalikannya, kalau di gerbang OR ini, jika salah satu atau keduanya memiliki nilai 1, maka menghasilkan nilai 0. Oh, mohon maaf. Ini maksudnya yang OR ini, jika salah satu atau keduanya itu ada 1, maka bernilai 1. Jadi jika kalau yang tadi kan yang AND ini umpamanya salah satunya ada 0-nya, pasti bernilai 0. Jadi umpamanya yang salah satu inputnya 0, salah satu inputnya lagi 1, itu menghasilkan output 0 tetap karena ada 0-nya di situ. Berbuka balikan dengan yang OR. Yang OR ini jika salah satunya ada 1 saja, itu akan menghasilkan output 1. Jadi jika salah satu nilai variabelnya itu inputnya 0 dan salah satunya 1, maka outputnya tetap 1 karena di situ ada input yang bernilai 1. Dan di sini seperti yang dilihat, untuk mendapatkan summary
dia melewati 2 gerbang di sini. Melewati gerbang XOR yang pertama dan XOR yang kedua. Dan akhirnya mendapatkan hasil summary ini. Seperti yang dilihat di tabel pertama ini. Dan untuk yang carry ini carry out ini, yang carry ini C-in, ini variabel saja. Ini jika yang di sini yang untuk mendapatkan carry di sini melewati 3 gerbang, yaitu 2 gerbang AND dan 1 gerbang logika OR. Ini seperti yang sebelumnya dapat disimpulkan seperti ini. Jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, menghasilkan summary 0 dari 2 proses ini, melewati 2 gerbang ini. A dan B tadi kan gerbang OR jika ada yang variabelnya sama, ya bernilai 0, tetap 0. Dan C-nya ini 0, akhirnya dia masuk ke input yang sini, menghasilkan, dan inputnya tadi 0, dan input hasil dari A dan B yang melewati gerbang XOR ini menghasilkan 0, jadi 0 dan 0 menghasilkan summary 0 karena variabelnya tetap sama. Dan jika di carry ini mohon maaf, kalau di carry ini melewati 4 gerbang ya, melewati 4 gerbang karena melewati yang pertama ini gerbang XOR, melewati gerbang XOR lagi, tapi langsung berpindah ke gerbang apa ini namanya, gerbang AND, dan langsung menuju gerbang OR. Dan sesuai yang tadi hasilnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, setelah diproses dari XOR, AND, dan OR, yang satunya diproses dari AND langsung menuju OR, akhirnya menghasilkan carry, output carry-nya 0. Dan seterusnya ini. Jadi sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.